Nah, ini dia ya, pertemuannya itu membahas mengenai nasib P3K dan honorer. Ujar Teten, Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Bila ada pemutusan. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya para sobat? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti informasi baik mengenai P3K ataupun penerimaan CSN di tahun 2024. Nah, kali ini kita berbagi informasi, akan tetapi jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, informasi yang mau kita bagikan kali ini dilansir dari gpnn.com. Seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, Ketum atau Ketua Umum P3K tersenyum lebar, honorer lega. Nah, ini ada pertemuan antara Ketua Umum Persatuan P3K dengan DPR RI dan juga Kemenpan RB. Nah, pertemuan itu akan membahas apa, nanti informasinya akan dijelaskan di bawah. Yang pastinya ini berita baik karena Ketua Umum P3K tersenyum lebar, honorer lega. Berarti dinyatakan informasinya ataupun pertemuannya itu dengan hasil yang baik. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Nah, dilansir dari gpnn.com, Ketum P3K RI, Teten Nurjamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB. Honorer pun bisa tersenyum lega. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, dan staf ahli Menpan RB. Dari hasil pertemuan tersebut, ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan honorer. Nah, ini dia ya, pertemuannya itu membahas mengenai nasib P3K dan honorer. Oke, ini dia ya. Alhamdulillah, hasil pertemuan Persatuan P3K atau PP3K RI dengan Pak Mardani dan staf ahli Menpan RB, Bu Hesti dan Pak Yoga cukup membuat kami lega. Nah, ini pernyataan Ketua Umum PP3K kepada gpnn.com. Dia menyebutkan RPP manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik, baik dari DPR maupun Kemenpan RB. Memastikan P3K mendapatkan pensiun tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Nah, ini dia teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mengenai RPP manajemen ASN. Nah, ini sudah sampai uji publik. Oke, sudah sampai uji publik baik dari DPR maupun Kemenpan RB. Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam P3K, lanjutnya DPR RI akan mendorong segera membuat regulasi Pergub, Perbub, Perwali Kota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam ASN P3K. Nah, Teten mengungkapkan baik DPR maupun Kemenpan RB menyampaikan setelah uji publik, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardani berjanji, usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan ASN PNS seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K. Dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Menpan RB, Bapak Aswar Anas. Nah, ini dia ya regulasi yang akan diselesaikan dalam RPP manajemen ASN itu mengenai
hak-hak dan kewajiban ASN P3K harus sama dengan ASN PNS, seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K. Begitu juga dengan soal seragam ASN P3K. Lanjutnya, fraksi PKS dan Komisi 2 DPR RI akan menyurati Menpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah terkait masa kontrak. Ujar Teten, Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Bila ada pemutusan dan tanpa alasan mendasar, bisa dilaporkan. Nah, ini dia juga yang penting harus kita perhatikan teman-teman sekalian ya. Tidak ada pemutusan perjanjian kerja. Oke, selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Kemenpan RB, akan tetapi bekerja dengan baik dan disiplin. Dan jika ada pemutusan kerja tanpa alasan yang mendasar, bisa dilaporkan. Bagaimana dengan nasib honorer? Kemenpan RB menyatakan telah menyediakan atau menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu 1. Operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP, pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah, pengelola pelayanan operasional D3, penata pelayanan operasional S1 sederajat. Nah, ini dia ya yang akan dipersiapkan Kemenpan RB regulasinya terhadap tenaga teknis. Nah, itu ada 4 jalur. Nah, dia operator sekolah, lalu pengadaan tenaga usaha, perkantoran dan non-sekolah, lalu pengelola pelayanan operasional, lalu penata pelayanan operasional S1 sederajat. Kita lanjut, Kemenpan RB juga menegaskan honorer yang sudah P1 di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K 2024. Nah, ini juga harus kita perhatikan teman-teman, yang sudah P1 di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K 2024. Mengenai seragam bagi ASN P3K yang merujuk Permendagri nomor 6 tahun 2021, Kemenpan RB maupun Mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga. Dalam pertemuan dengan staf ahli Menpan RB, Teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawaban Kemenpan RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Bagi tenaga teknis kesehatan D2, D3, bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SK P3K 1-5 tahun. Nah, ini pernyataan Teten Nurjamil selaku Ketua Persatuan P3K Republik Indonesia. Nah, dari informasi ini, Ketum P3K tersenyum lebar, honorer lega. Nah, bisa kita lihat tadi banyak sekali keputusan-keputusan baik terhadap tenaga honorer yang ada di Indonesia ini terkait mengenai pengangkatan P3K di tahun 2024. Yang pertama itu regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K sama dengan ASN PNS seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K. Lalu mengenai seragam itu sesuai dengan surat edaran kepala daerah masing-masing. Lalu terkait masa kontrak. Nah, ini juga harus kita perhatikan, sangat penting sekali terkait masa kontrak. Pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin itu tidak boleh. Akan tetapi, bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar, bisa dilaporkan. Nah, itu dia yang selanjutnya, regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur. Oke, ini dia operator sekolah umum, operasional bagi SD dan SMP,
lalu pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah, pengelola pelayanan operasional D3, penata pelayanan operasional S1 sederajat. Nah, ini dia ya regulasinya. Lalu hal yang terpenting di sini juga, Kemenpan RB menegaskan honorer yang sudah P1 di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K di 2024. Begitu juga teman-teman yang P1 di tahun 2021 akan mendapatkan prioritas ASN di tahun 2024 ini. Nah, semoga berita baik ini tetap dilaksanakan pada waktunya atau pada pembukaan ASN atau penerimaan atau rekrutmen ASN di tahun 2024 ini. Semoga pemerintah tetap mendukung dan memberikan hatinya kepada tenaga honorer agar menjadi ASN P3K di tahun 2024. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian informasi yang dapat kita bagikan. Tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.